Pemirsa, survei lembaga riset Insight Asia mengungkapkan keberadaan dompet digital telah berkembang pesat dari yang tadinya hanya alat transaksi pembayaran menjadi alat untuk berbagai keperluan transaksi. Research Director Insight Asia, Olivia Samosir mengatakan, peluang inovasi teknologi dompet digital pada tahun-tahun mendatang masih sangat terbuka luas. Faktor penopangnya adalah semakin cepatnya perkembangan teknologi yang bisa menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Dari hasil survei juga terungkap metode pembayaran dengan dompet digital mengungguli metode pembayaran lain seperti uang tunai, transfer antar bank, kode cepat kris, dan pay later. Sementara itu, perusahaan fintech Kredivo optimistis kinerja kredit masih akan tumbuh antara 3 hingga 5% di tahun 2023 meskipun ada ancaman resesi. Kredivo juga meyakini pengguna pay later akan terus tumbuh. Saat ini pengguna pay later mencapai 6 juta orang dan ditargetkan tumbuh 20 hingga 30% secara tahunan dengan jumlah pengguna mencapai 10 juta orang di tahun 2025. Pemirsa, pembayaran digital saat ini sudah menjadi pilihan utama masyarakat untuk bertransaksi. Beragam produk pembayaran digital juga terus dikembangkan perbankan maupun perusahaan fintech untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan. Apakah masih ada peluang inovasi untuk pengembangan pembayaran digital? Saya akan membahasnya bersama dengan Digital Banking Acquisition, Service and Marketing Head Bank BTPN, Anita Ekasari. Bu Anita, selamat siang. Bu Anita, mohon dibuka dulu mikrofonnya, boleh Bu? Di-unmute dulu sebentar. Ya. Baik. Oke. Selamat siang Pak Leonard. Selamat siang Bu Anita, sehat-sehat. Kita ingin tahu Bu, sebetulnya apakah saat ini kondisi pembayaran digital atau digital payment, ada dompet digital, ada uang elektronik, itu sudah pada level yang mature, sudah mungkin tidak bisa dikembangkan lagi atau seperti apa Bu? Boleh diceritakan? Kalau kami di Genius, kami melihat bahwa peluangnya masih sangat besar, Pak. Ya kan ini masih baru early lah kita sebutnya, baru awal gitu. Sehingga kami merasa bahwa kemungkinan untuk pengguna atau digital savvy itu ingin menggunakan sesuatu yang sifatnya digital itu masih terbuka luas. Oleh karena itu kita lihat juga banyak pemain-pemain baru gitu kan. Nah jadi memang segmennya juga sangat luas dari sekarang yang digitally savvy itu banyak sekali ya, dari milenial, kemudian sekarang Z juga udah makin dewasa gitu kan. Kemudian juga yang wider audience atau yang kita sebut lebih mature itu juga udah semuanya udah terpapar dengan digital. Jadi marketnya luas sekali Pak. Jadi juga kesempatannya sangat luas. Kalau dulu di awal-awal perkembangannya saya ingat kita masih baru melihat katakanlah uang elektronik ya. Kita bayar untuk bayar tol, lalu tidak terlalu banyak penggunaan yang lain. Kemudian sekarang sudah mulai ada e-wallet. Apalagi Bu yang mungkin akan muncul inovasi di dalam perkembangan pembayaran digital saat ini? Ya, kebetulan kami dari Genius Pak, kita kan memang digital banking ya Pak ya. Jadi baru-baru ini kita juga baru meluncurkan kartu kredit Genius Visa yang memang dari mulai aktivasinya atau apply atau dia mengajukan kredit cardnya, kemudian dia melakukan transaksinya dan juga mengubah menjadi cicilan, itu tersedia semuanya melalui aplikasi Genius. Kita baru luncurin itu bulan lalu Pak. Gunanya adalah untuk apa? Ini adalah input dari pengguna dari Genius untuk supaya bisa membantu pengguna dari Genius untuk bisa bertransaksi dan juga untuk mengelola cash flow-nya mereka. Kartu kredit itu adalah bentuk kartu kredit digital, Bu Anita, atau memang prosesnya saja? Maksud saya begini, secara tradisional kan kalau kita buka dompet fisik kita keluarkan kartu, masih ada fisik yang ditaruh chip, dan juga bisa kita pakai juga versi digital di dalam gawai kita untuk membayar. Yang sekarang banyak itu yang mana? Yang bentuknya full digital, tidak ada kartu fisiknya sama sekali, atau yang mana Bu?
Jadi memang secara proses juga digital, Pak. Dari mulai tadi saya sudah sebutkan, dari mulai aktivasi, mengatur limit, kemudian juga melihat transaksi, kemudian pembayaran, semuanya melalui digital, melalui apps. Tapi juga kita juga sebelum kan biasanya kartu tuh butuh waktu ya Pak untuk dikirim. Itu biasanya juga pada saat kita registrasi. Kartu fisik itu maksudnya ya, Bu Anita ya? pengguna juga sudah bisa mendapat dapat kartu fisik juga, tapi juga pada saat dia registrasi dia juga sudah mendapatkan virtual card yang bisa langsung digunakan. Iya. Apakah kartu kredit digital ini sama dengan berbagai bentuk pembayaran yang later itu, Bu? Saya bilang ke anak muda, hati-hati dengan pay later karena itu bukan artinya uang gratis, tapi harus dibayarkan, harus hati-hati dengan interestnya. Apakah sama dengan pay later atau seperti apa, Bu Anita? Jadi kalau dibandingkan dengan pay later, kalau kita tuh melihat bahwa pengguna itu kan mempunyai preferensi atau preferensi yang berbeda-beda. Jadi kita melihat bahwa kita ingin membantu pengguna kita untuk bisa mempunyai beberapa pilihan atau opsi dalam dia melakukan pembayaran. Bisa melalui pay later atau melalui credit card, melalui debit card, melalui QRIS gitu. Sehingga mana yang paling nyaman yang mereka bisa gunakan itu mereka bisa pakai. Nah, oleh karena itu kita luncurkan kartu kredit Genius Visa ini gitu. Ya, buat yang transaksi itu juga bisa digunakan terutama untuk lokal, domestik atau luar negeri dan lain sebagainya gitu. Bu Anita, kalau bicara soal tren elektronik e-commerce ya Bu, atau berbagai aplikasi yang kemarin terakselerasi dengan kondisi pandemi COVID yang memaksa kita tidak bisa kemana-mana, tapi begitu berjalan waktu saat ini COVID-19 sudah sangat melandai, banyak sekali perusahaan-perusahaan startup yang digital itu terpaksa mengefisienkan karyawannya karena memang secara nyata pengguna aplikasi ataupun fungsi-fungsi digital ini menurun signifikan karena rupanya orang Indonesia masih suka ketemu muka dengan muka secara fisik. Kalau melihat ini, apakah kartu kredit digital atau pembayaran elektronik atau dompet elektronik ini masih prospektif di Indonesia? Atau memang akan harus melewati fase ya meramping juga dalam perjalanannya? Bagaimana, Bu? Kita kan baru luncurkan bulan lalu ya Pak, kartu kredit ini, dan kita melihat respon dari digital savvy itu di market luar biasa positif. Jadi memang kartu kredit ini memang juga diharapkan atau kita yakin itu juga bisa memberikan suatu dampak yang positif buat pengguna kita gitu. Karena kan pengguna kita juga dengan mulainya mereka udah nggak pandemi kan juga mungkin traveling gitu Pak. Sekarang lagi banyak orang pergi traveling gitu kan. Sehingga dibutuhkan alat pembayaran pada saat mereka juga pergi traveling. Jadi ya kita berpikir kredit card ini juga salah satu alat pembayaran yang diterima di seluruh dunia. Jadi walaupun kondisi pandemi ini sudah mulai melandai sekarang, Bu Anita, penggunaan kartu kredit digital ini tidak menurun juga ya? Saya rasa tidak ya Pak ya. Karena kartu kredit bisa digunakan dengan offline kan Pak. Dengan offline merchant gitu kan. Realisasi volume transaksinya Bu, kartu kredit digital, kan kita tahu juga BTPN dan mungkin semua bank yang lain juga yang mengeluarkan kartu kredit, ada juga kartu kredit fisik. Itu sekarang porsinya seberapa besar Bu, yang digital dan yang masih fisik? Sebenarnya semuanya akan dapat secara fisik juga Pak, untuk kartu kredit. Ya, kita baru luncurin bulan lalu, jadi kita melihat udah banyak yang mencoba apply itu mengajukan dan aktivasi. Ya kita melihat bahwa ini menjadi salah satu juga solusi buat pengguna Genius untuk mereka bisa menggunakan kartu kredit Genius Visa ini juga mengatur keuangan mereka, cash flow mereka dan lain sebagainya. In percentage Bu Anita, kalau boleh diceritakan berapa persen sih peningkatan ini? Tadi Ibu mengatakan minat luar biasa itu kan biasanya ada angkanya Bu, persentase saja bisa diceritakan Bu? Kayaknya masih terlalu early ya Pak, karena baru sebulan. Tapi yang kami lihat adalah dari proses atau dari animo, dari respon, dari digital savvy, dari market itu cukup antusias.
cukup antusias. Oke, dari total nasabah Bu yang dimiliki BTPN tentunya kan beragam ya. Tadi Ibu sudah sempat katakan perbedaan generasi, baby boomers, generasi X, Y, Z, kembali lagi ke generasi Alpha. Itu kan preferensi kepada penggunaan digital payment ini beda-beda. Kalau Anda melihat apakah semua segmen itu memang sudah cukup terpapar atau memang lebih banyak ke anak muda? Karena kan katanya sekarang kita masih dalam kondisi bonus demografi, lebih banyak orang mudanya. Bagaimana Bu Anita? Ya, kalau kita lihat, mari kita sebut market kita adalah digital savvy, Pak. Jadi orang yang sudah terpapar dengan digital, mereka bisa menggunakan itu aplikasi Genius. Artinya digital savvy itu apa ya Bu ya? Sudah bisa apa ya, udah biasa pakai smartphone lah at least gitu Pak. Jadi sudah terpapar digital, sudah biasa dengan hal-hal yang sifatnya digital gitu. Jadi kita melihat itu ya apa namanya, itu adalah market kita yang mereka bisa pakai gitu loh. News app-nya untuk mengelola keuangannya mereka, dan kita mencoba memberikan solusi untuk itu. Bu Anita, target pertumbuhan kartu kredit digital sampai akhir tahun tinggal beberapa pekan sih ya, itu seperti apa, dan mungkin kalau ada proyeksi untuk target pertumbuhan tahun depan itu seperti apa Bu? Jadi fokus kami adalah saat ini adalah kita fokus mengedukasi Pak, mengedukasi dari digital savvy untuk bagaimana mengajukan, menggunakan, dan kemudian mengelola cash flow mereka melalui kartu kredit Genius ini gitu Pak. Baik, kita tunggu nanti sama-sama perkembangannya. Memang kita sudah masuk ke era digital dan semoga perkembangan payment digital payment ini semakin baik. Kita berterima kasih kepada Digital Banking Acquisition Service and Marketing Head Bank BTPN Anita Ikasari. Bu Anita, selamat siang.